Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2A tema 1 hidup rukun. Dan kali ini kita masih di subtema 4 ya adik-adik sekalian, langsung aja ya. Pembelajaran yang keempat ya, subtema 4 itu tentang hidup rukun di masyarakat ya. Dan ini dimulai dari muatan bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan kalimat penolakan yang baik ya. Jadi hidup rukun di masyarakat itu berarti saling menghormati dan menghargai orang lain ya. Nah, misalnya seperti apa? Nah, ini ya adik-adik sekalian ya. Misalnya ketika menolak tawaran ya, ketika kita menolak tawaran atau ajakan orang lain, nah sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun. Agar apa? Agar tidak menyakiti orang lain. Itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh di sini adik-adik sekalian ya. Ada contoh penolakan untuk menjaga kerukunan. Misalnya nih, silahkan kuenya dicicipi. Nah, kemudian ini bapaknya menjawab, terima kasih Bu, saya masih kenyang. Nah, ini adalah contoh kalimat penolakan. Kemudian lagi, ini kue untukmu. Nah, tidak mau kuenya tidak enak. Nah, kira-kira kalau seperti ini akan menyinggung perasaan yang menawarkan? Tidak menyinggung ya. Nah, ini adalah penolakan yang tidak menjaga kerukunan ya, ini yang kurang baik. Ini adalah penolakan yang menjaga kerukunan. Nah, sekarang adik-adik sekalian di sini ada ayo berlatih ya. Kita diminta untuk mengamati gambar kemudian mengerjakan soalnya. Di sini ada gambar ya, yang bertuliskan ya atau menyatakan ya, bapak-bapak mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini kemudian ada yang menjawab, maaf Pak RT, saya tidak bisa ikut kerja bakti, saya ada tugas keluar kota. Lah, ini adalah contoh kalimat penolakan ya. Jadi seorang bapak-bapak di sini ya, ada seorang bapak yang diajak kerja bakti ya oleh Pak RT-nya, tetapi karena ada tugas keluar kota, maka bapak tersebut menjelaskan ya bahwa dia ada tugas keluar kota. Ini adalah contoh penolakan dan dengan alasan yang jelas. Oke, sekarang untuk soal nomor 1, tuliskan penolakan pada percakapan di atas. Nah, yang kedua, tuliskan cerita berdasarkan percakapan tersebut di buku tugasmu. Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 tadi adalah penolakan pada percakapan di atas itu seperti apa ini ya penolakannya ya. Jadi maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut kerja bakti, saya ada tugas keluar kota ya. Kemudian yang soal nomor 2 tadi ya, tuliskan cerita berdasarkan percakapan tersebut di buku tugasmu ya. Jadi ini saya buat sedikit cerita ya. Jadi ceritanya itu Pak RT mengajak warga untuk melaksanakan kerja bakti di hari Minggu ya. Ini saya buat cerita di hari Minggu ya. Namun Pak Rudi, nah tadi saya kasih nama Pak Rudi ya. Namun Pak Rudi tidak dapat mengikuti kerja bakti dikarenakan ada tugas keluar kota. Itu ya sedikit cerita berdasarkan percakapan yang ada. Silahkan adik-adik bisa disalin di buku tugas ya. Ini hanya referensi saja ya. Kalau mau membuat seperti ini, kalau membuat yang lain juga tidak apa-apa. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu SBDB ya, KD 3.4 dan 4.4. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kolase, kali ini mozaik ya adik-adik sekalian ya. Jadi membuat mozaik menggunakan bahan alam. Nah, salah satu jenis karya dari bahan alam adalah mozaik. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar ya. Jadi kepingan-kepingan bahan alam ditempelkan pada bidang datar. Oke. Ya.
di sini ya. Jadi bahan alam untuk membuat mozaik antara lain bisa pecahan kulit telur, biji-bijian, dan potongan kertas. Ini contohnya ya. Ini mozaik dari biji-bijian, kemudian yang sebelah kanan adalah dari potongan kertas. Ya, mozaik dari potongan kertas. Nah, di sini adik-adik diminta untuk keterampilan kerja praktek membuat mozaik ya, membuat mozaik dari biji-bijian ya. Silahkan adik-adik siapkan. Di sini ada kertas gambar, kemudian ada lem kertas berbagai biji-bijian ya, misalnya biji kacang hijau, kemudian ada biji kedelai dan juga jagung. Selain itu tak lupa disiapkan alat tulis dan pewarna ya, supaya lebih bagus hasilnya nanti. Lah, langkahnya dibuat sketsa ya, misalnya ikan di sini dengan cara yang telah kamu pelajari di subtema 3 ya. Jadi misalnya membuat sketsa gambar ikan ya, kemudian oleskan lem pada gambar yang akan ditempeli biji-bijian. Tempel biji-bijian satu persatu, sesuaikan biji-bijian dengan bentuk gambar ya, ini ya, misalnya siripnya, ekornya, atau bagian badannya ya. Nah, supaya bagus kombinasikan warnanya ya, kombinasikan warna biji-bijian ya. Misalnya ada yang bagian mungkin mau dibuat yang warna kuning atau warna hijau ya. Kuning bisa pakai biji jagung, hijau pakai biji kacang hijau. Nah, kemudian tekan-tekan agar biji-bijian menempel dengan kuat. Nah, setelah itu jemur hasil karya mozaik di bawah sinar matahari agar lem cepat kering. Setelah itu kumpulkan hasil karyanya kepada guru untuk dinilai. Di sini sudah saya berikan contoh hasil yang sudah jadi ya adik-adik, kira-kira bentuk mozaiknya seperti ini. Nah, ini misalnya adik-adik ya, contoh mozaik. Nah ini ya, ini kolase, hampir sama kayak kolase ya. Nah, kolase mozaik itu hampir sama lah, ini seperti ini ya. Jadi bentuk ikannya tadi seperti ini. Nah, ini kira-kira adik-adik semua ya. Jadi kalau membuat ikannya seperti ini ya, boleh jadinya seperti ini ya. Jadi biji jagung sama biji kacang hijau ini. Nah, ini mungkin beberapa contoh mozaik yang bisa adik-adik praktekan ya. Ini contoh referensi saja kalau mau dibuat warnanya yang seperti apa. Itu kita lanjutkan ke halaman 73. Halaman 73 di sini ada muatan matematika, soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Ayo, ada ingat kembali ya soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk menyelesaikannya ya harus dibaca dengan seksama ya tiap kalimatnya. Kemudian tuliskan penjumlahan atau pengurangan soal sesuai tersebut. Nah, lalu hitung penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Nah, di sini ya. Di sini ada 4 buah soal yang harus kita kerjakan ya. Langsung aja ke nomor 1. Di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat ya, dan 159 roti rasa stroberi. Sebanyak 226 roti sudah terjual. Berapa sisa roti yang belum terjual ya? Berarti nanti kita tambahkan dulu ya, roti rasa coklat tambah roti rasa stroberi. Setelah itu kita kurangkan dengan banyak roti yang terjual. Jadi 135 ditambah 159 dikurangi 226. Ini ya Dek ya. Untuk yang nomor 1 ya, berarti 135 ditambah 159 dikurangi 226. Nah, ini untuk soal nomor 1 ya. Oke, saya buat biar lebih fokus. Nah, ini kenapa tidak bisa fokus ini adik-adik. Nah, ini ya, saya perbesar saja ya biar lebih jelas ya. Oke, jadi di sini 135 ditambah 159 dikurangi 226. Hasilnya 68. Caranya gimana ini? Kita susun ke bawah ya. 135 tambah 159 ya. 5 ditambah 9 itu 14, kita tulis 4 ya. Satunya kita simpan di sini. 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9 ya. Kemudian 1 tambah 1 2 ya. Jadi ini kita jumlahkan hasilnya 294, kemudian kita kurangkan 226 ya. 294 dikurangi 226 ya.
4 dikurangi 6 tidak bisa, kita pinjam depannya 1 jadi 14. Nah ini tinggal 8 ya. 14 dikurangi 6 8 ya, ini 8 dikurangi 2 itu 6, ini 2 kurangi 2 habis ya, hasilnya adalah 68 ya. Jadi sisa rotinya ada 68 roti ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Banyak gelas minuman di toko mula-mula ada 293 gelas. Hari ini terjual 116 gelas ya, berarti ini dikurangkan nanti ya. Dan datang persediaan sebanyak 325. Ini kita tambahkan lagi. Berapa banyak gelas minuman sekarang? Jadi ini dikurangi ini, kemudian kita tambah ini ya. Oke, sudah saya tuliskan untuk yang nomor 2 ya. Jadi 293 dikurangi 116 ditambah 325 ya. Hasilnya adalah 502 gelas. Caranya gimana ini? Kita kurangkan terlebih dahulu ya. 3 dikurangi 6 tidak bisa, pinjam depannya ya. Jadi 13 dikurangi 6, hasilnya adalah 7. Ini tadi udah dipinjam 1, tinggal 8. 8 dikurangi 1, 7. 2 kurangi 1, 1. Hasilnya 177. Baru kita tambahkan dengan 325 ya. Ini 7 tambah 5, 12. Tulis 2, simpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 2, 10. Kita tulis 0. Satunya kita simpan sini ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Hasilnya 502. Betul ya adik-adik sekalian ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Komang mempunyai 210 butir biji-bijian. Fitri memberikan 125 butir lagi pada Komang, berarti ditambah ya nanti. Kemudian biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 248, berarti dikurangi. Berapa sisa biji-bijian Komang? Oke, untuk yang nomor 3 ya, berarti di sini ada 210 ditambah 125 dikurangi 248. Jadi kita tambahkan 0 tambah 5, 5, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. 335 dikurangi 248. 5 kurangi 8 tidak bisa, pinjam depannya ya. Jadi 15. 15 dikurangi 87. Nah ini tadi tinggal 2. 2 kurang 4 juga tidak bisa, pinjam depannya lagi jadi 2. 12. 12 dikurangi 4, 8. Ini dipinjam 1 berarti tinggal 2 ya. 2 kurangi 2 habis ya, berarti hasilnya adalah 87 biji ya. Lanjut ke soal nomor 4. Made mempunyai 195 butir kelereng. Paman membelikan lagi 180 butir kelereng, berarti ditambah. Made memberikan kelerengnya ke temannya sebanyak 59 butir, berarti dikurangi ya. Berapa butir kelereng milik Made sekarang? Oke, untuk yang nomor 4 ya. Oke, jadi di sini ada 195 ditambah 180 dikurangi 59 ya. Ini kita tambahkan terlebih dahulu. 195 tambah 180, 5 tambah 05 ya. 9 tambah 8 ya, 17. Kita tulis 7, simpan 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Ini 375 ya. Kemudian kita kurangkan dengan 59 ya. 5 kurangi 9 tidak bisa, pinjam depannya jadi 15 ya. Ini dipinjam 1 tinggal 6. 15 dikurangi 9, 6 ya. Kemudian 6 dikurangi 5, 1. Ini 3-nya tuh turun. Jadi kelereng Made ya, kelereng Made tadi adalah 316 kelereng. Itu adik-adik sekalian ya untuk pembahasan halaman 73. Nah, untuk halaman 74 atau pembelajaran yang kelima akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.